Pak Jufri di Makassar. Selamat malam. Halo Pak Jufri, selamat malam. Pak Jufri, selamat malam. Halo? Ya, halo Pak Jufri, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan Pak Jufri. Ya, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa selamat ya, karena nomor 1. Terima kasih. Ya, pertama ini pertanyaan lepas saja bahwa yakin Pak Adil Fatu dan Isradi menang gitu. Amin. Yang dulu dijawab, sebentar dulu dijawab. Ya. Yang kedua, tertarik dengan kota internasional. Mungkin dalam pikirannya Pak Isradi ini sudah ada ya, bahwa kota Makassar itu akan dijadikan apa? Yang namanya kota internasional. Yang pertama itu kan dulu pola pikir. Ya, pola pikir kota Makassar itu kan bervariasi. Nah ini ke depan Makassar ini mau diapakan pola pikirnya masyarakat khususnya di kota Makassar gitu. Kalau pola pikirnya bagus, tapi kalau sikapnya yang ugal-ugalan, artinya ya pola pikirnya bagus, sikapnya aduh sangat disayangkan. Kalau karakter orang Bugis Makassar itu kan sikapnya kan Pak Israel sudah tahu. Saya tahu persis bahwa kalau Pak Israel waktu itu kalau mendemo, bikin demo di kota Makassar waktu dulu ya dia pimpin dulu gitu. Nah karakter itu yang harus jelas. Baiklah, terima kasih Pak Jufri di Makassar yang sudah bergabung. Silakan Pak Izradi, sebenarnya kota internasional itu seperti apa yang ingin Anda wujudkan? Ya, jadi kota internasional sama dengan Pak Jufri, bahwa perilaku kita itu tatanan internasional. Kita harus kayak manusia-manusia Singapura yang takut pada hukum. Ya. Kalau dibilang jangan merokok di sini, tidak merokok. Itulah dia harus punya wawasan internasional. Dia harus cerdas secara internasional. Karena kan dia harus kecerdasan emosionalnya bagus. Jadi saya paket kecerdasan itu yang saya akan lakukan untuk kota Makassar bersama Pak Ili Patu, karena memang tujuan bangsa adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi cerdasnya yang lain kan hanya dia bilang pendidikan gratis. Hanya satu-satunya yang akan memberikan program itu pelatihan gratis, seperti yang saya sudah lakukan melalui Isradi Center sejak tahun 2002. Ya. Iya, jadi mencerdaskan kehidupan bangsa. Adil Isradi terpilih, insya Allah satu prioritas manusia Makassar, SDM Makassar, cerdas finansial, cerdas emosional, dan cerdas spiritual, cerdas budaya, akan kembali itu. Tahu enggak kenapa Jepang maju? Yang pertama dilakukan restorasi manusianya. Manusia yang pintar kita sekolahkan, dan kemudian dia kembangkan budayanya, Bushido. Kemudian dia berbicara, I'm Japanese. Yes. Nah, sama juga Cina tidak akan maju kalau tidak mulai dari orangnya. Apa dilakukan revolusi budaya. Kemudian bisakah Anda mewujudkan itu di kota Makassar? Bagaimana Anda mewujudkan? Bisa kan pelatihan gratis itu. Ya. Pelatihan bahwa, hai manusia Makassar, lelaki Bugis, kan fakta sejarah. Lihat di Kalimantan, lihat di Irian, lihat di Sulawesi, lihat di Malaysia, lihat di Afrika, manusia-manusia tangguh. Mereka hebat seperti itu karena karakternya. Karakternya yang sudah dibentuk begitu ya? Tidak ada lagi budayanya luar biasa. Mau tahu? Baku tikam dalam sarung. Ya. Begitu kesatria antara Karain dengan Ata. Sampai dia bilang, jadi tetap menjunjung tinggi adat. Kalau sudah mau baku tikam dalam sarung, dia bilang, ikat temorong Karain. Coba luar biasanya. Sampai kita itu kan sampai ada orang Makassar itu jadi panglima di Perancis karena kagum. Ini yang hilang. Saya ke Makassar karena saya menangis. Saya tidak mau dibilang Makassar itu Pak Bambang Natolo. Ya. Tidak mau. Tapi kalau dia bilang cerdas emosional, jantan, membela yang lemah, itulah manusia asli Makassar. Baik, luar biasa Pak Isradi. Kekaguman Anda dengan negara internasional, juga mungkin kekaguman Anda pemirsa. Anda bisa bergabung bersama kami di line interaktif di 0411368102. Sudah ada juga penelpon di line interaktif. Selamat malam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Isra di Makassar, silahkan. Ya, Kakanda Isradi. Ya. Saya mau maaf sebesar-besarnya dari kepala sampai dari bawah kaki Kakanda sampai kepala. Saya baru datang dari Jeneponto, kebetulan salah satu keluarga di atas juga bertarung. Tapi insya Allah saya datang walaupun di injury time. Ya, saya mau absen dulu di Jeneponto, sekarang waktunya di Makassar lagi. Insya Allah nanti tanggal 18 itu masalah Jeneponto itu akan berkurang di Makassar naik ke Jeneponto. Makassar Raya yang nyaman dan martabat. Jadi saya kira mudah-mudahan seluruh masyarakat Makassar ini mendengar bahwa program listrik gratis itu adalah program yang paling sangat realistis dan yang sangat ideal. Dan akan bisa dinikmati, gampang sekali kita nikmati itu program listrik gratis. Apa?
bagaimana caranya? Yang pertama saja, bagaimana bersama-sama memenangkan dan memilih pasangan Adil Isradi pada saat pencoblosan wali kota Makassar. Yang kedua, menunjukkan kartu pemilih dan kartu listrik gratis kepada pada saat Adil Isradi nyatakan menang dalam pemilihan wali kota. Iya, baiklah Pak Isradi Makassar, terima kasih atas tanggapan Anda yang sudah masuk di line interaktif. Tadinya kita belum mau menyentuh ke listrik gratis, namun sudah ada penelpon yang berbicara mengenai Adil Isradi memang menjanjikan mengenai listrik gratis. Silakan Pak Isradi. Ya, jadi kan listrik gratis itu adalah jawaban bahwa ternyata kita selama ini tidak berlaku adil sama masyarakat. Ya. Kita misalnya contohnya kita pencapaian pembangunan kita bagus, tapi kadang-kadang seakan-akan menyentuh semuanya, lupa menyentuh yang betul-betul membutuhkan. Minoritas menurut Anda? Kalau saya bicara listrik gratis, dasarnya ada. Pertama, Tuhan itu kan bilang bantu yang miskin. Yang kedua, undang-undang kan menyatakan pasal 34 Undang-Undang Dasar 45, fakir miskin dan anak terlantar harus dibantu. Yang ketiga, bumi dan air juga pasal 33, banyak yang kan. Terus ke dalam konteks keadilan itu adil. Memang kita wajib membantu kok yang miskin. Nah, dan ini juga dananya sederhana aja, dari negara ke negara kok. Dan untuk rakyat kita, ya apa bedanya dengan misalnya memberi BLT yang misalnya minjam sama luar negeri sampai triliunan. Ini hanya sedikit. Terus membantu PLN kok, supaya yang punya listrik tinggi juga tidak mati-mati lagi. Ya. PLN juga bisa mandiri, sehingga kita punya energi, punya kekuatan, punya kemampuan untuk bikin program listrik yang lebih mantap. Terus yang tidak semuanya 450 watt gratis, 900 watt subsidi 50%, itu adil. Ya. Adil itu tidak boleh bilang oh yang miskin dengan yang kaya perlakuannya nggak boleh. Nah, itulah. Berarti 900 watt dapat subsidi 50%. Oh, ya. Berarti tidak ada berarti ada bedanya begitu ya? Iya, ada kata yang utama sekarang. Kalau kita kan ini orang-orang agak awam lah. Ya. Tapi kalau kita bicara orang pakar energi nasional yang menyatakan bahwa PLN itu rasional. Ya. Terus juga orang PLN juga, wah kita terbantu kok. Jadi ini kan apa salahnya selama puluhan tahun Indonesia merdeka baru kita sentuh dia. Kita tidak seberapa. Iya. Ya. Pertanyaannya, rasionalkah ketika listrik gratis menjadi program andalan dari Adil dan juga Isradi? Sebelum dijawab Pak Isradi, sudah ada penelpon juga di line interaktif, ada Pak Iwan di Makassar. Selamat malam Pak Iwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Iwan, silakan. Ya, jadi saya kira pada prinsipnya itu Pak, kita selalu mencari yang lebih baik. Jadi kalau bisa ya lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, yang saya di sini tidak usah lah kita terlalu banyak janji-janji yang istilah gratis. Cukup yang sudah gratis selama ini itu ditingkatkan pelayanannya. Seperti yang populer selama ini pendidikan kesehatan. Nah, itu yang betul-betul dilaksanakan sesuai janjinya itu. Mobil ambulans harus siap, siapapun yang menghubungi ya cepat dilayani, yang begitu-begitu. Jangan hanya gratis, tapi hanya surat-surat dilegalisir, bayar juga. Misalnya akte kelahiran, penikah dibayar juga, misalnya dilegalisir. Kemudian selanjutnya terlalu sulit barangkali Pak diterapkan kalau misalnya gratis, terlalu banyak gratis. Yang tidak gratis saja susah dilaksanakan Pak. Seperti selama ini guru-guru SD itu. Kenapa susah sekali menerima sertifikasinya? Padahal kan sudah dianggarkan. Nah, itu yang jadi kenapa kita terlalu banyak janji gratis yang sudah ada haknya orang, susah diterima. Saya kira terima kasih banyak Bu. Line interaktif. Janji para kandidat kita untuk maju di 18 September mendatang akan hadir di pemaparan visi dan misi pemirsa di obrolan Karebosi selama 2 pekan. Masih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi spesial. Nah, kali ini pemirsa kita akan menanggapi telepon dari Pak Iwan di Makassar. Silakan Pak Isradi, apakah gratis itu sudah biasa masyarakat dengar dan akhirnya bosan mendengar ini gratis, itu gratis, seperti apa tanggapan Anda? Sebenarnya kalau saya pemirsa bertanyanya sama Pak Iwan juga, saya sependapat. Jadi gini, kalau masalah pendidikan dan kesehatan gratis itu tidak perlu dibahas lagi, karena apa, itu kan sudah kebijakan nasional, berarti kebijakan itu bukan program provinsi. Iya, seharusnya nggak perlu. Nah, kita bisa katakan itu program, tapi misalnya memberi perhatian yang plus kepada yang betul-betul membutuhkan, karena kita sudah lihat kekurangannya bahwa sistem pendidikan dan kesehatan gratis
sekarang itu masih menimbulkan orang-orang yang butuh kadang-kadang tidak kesampaian kebutuhannya. Sama dengan pendidikan, kadang-kadang dia pintar tapi tidak mau sekolah-sekolah juga. Jadi kan raskin. Negara ini sebenarnya kebijakan negara. Nah, kalau saya memang tidak perlu itu lagi. Nah, khusus listrik gratis hanya ini memberi semacam pelajaran atau semacam pengetahuan kepada orang bahwa kalau kita mau adil itu tidak boleh bilang yang kaya satu yang miskin satu, tidak boleh. Contohnya ini listrik gratis ya, yang kaya dapat setengah ya, yang kaya bukan kaya juga itu karena itu kan menengah, menengah ke bawah itu semua itu yang kita mau ajarkan. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Iwan, ya memang tujuan bernegara itu kan salah satu ikonnya gratis. Makanya kayak misalnya negara-negara maju di dunia itu kan memang gratis pendidikan, gratis kesehatan, malah banyak hal-hal gratis bersalin. Itu memang tujuan kita, bukan karena kita fobia bahwa tidak boleh gratis. Memang tujuan itu. Itulah fungsi pemerintah terhadap masyarakat. Tapi khusus untuk masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah gratis-gratis yang ambulans gratis itu kan tidak perlu dibahas karena itu sudah kebijakan. Yang salah sekarang karena kita tidak optimal melaksanakan kebijakan itu amanah rakyat. Kemudian klasifikasi untuk listrik gratis ini sendiri apa hanya 450 watt dan 900 atau ada yang lain, Pak Isradi? Ya, 450 watt itu untuk 100% gratis, 900 watt itu 50% subsidi. Nah, ini juga nantinya diarahkan bagaimana supaya bermanfaat bagi semuanya. Ini kan juga bermanfaat bagi PLN supaya PLN tidak sering mati-mati lagi karena banyak warga yang tidak bayar. Betul sekali. Ini juga semacam pembelajaran bahwa kalau 450 watt digratiskan tidak ada lagi yang colok langsung ke atas yang menimbulkan bahaya. Ini juga pendidikan untuk menjujurkan orang. Itulah yang membedakan Adil Israeli dengan yang lain. Iya, baiklah, sudah ada penelpon di line interaktif kita. Selamat malam.